kan Rohana Kudus ini kan dia yang mengajarkan dulu menjahit, ini, menulis, membaca. Kalau Rohana Kudus sosialnya cukup tinggi. Kalau kami memanggil dia Oni, yang digigitnya dikasihin sama orang. Itulah sosialnya. Cuaca cerah membelah langit biru di Nagari Koto Gadang pagi ini. Hening dan tak banyak lalu lintas kendaraan di desa indah yang sangat permai terletak di kaki Gunung Singgalang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Siapa yang menyangka pada masa era kolonial di tahun 1825, Koto Gadang dijadikan sebagai ibu nagari kelarasan Ampek Koto dalam Ovendadoling Od Agam atau Agam Tua. Menyusuri jalan yang lurus menuju Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, di pinggir jalan, sesampai di daerah itu, langsung menemukan simpang 4 dengan nama-nama jalan para tokoh dari daerah tersebut, seperti Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Datuk Kayu, dan Mr. Muhammad Nazif. Di desa indah yang sangat sejuk yang diapit gunung, ngarai, lembah serta hamparan sawah juga menjadi saksi bisu lahirnya banyak tokoh hebat berdarah Minang seperti Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan Rohana Kudus. Ya, Rohana Kudus, seorang pahlawan nasional wanita yang merupakan jurnalis wanita pertama di Indonesia, perempuan pertama Indonesia asal Sumatera Barat yang bergerak di bidang jurnalistik. Penelusuran kami mulai pada sebuah bangunan tua bertuliskan Amai Setia 1915 yang terletak di pinggir jalan yang masih terjaga struktur otentik bangunannya hingga membuat siapapun yang memasuki seakan diajak ke dalam sebuah mesin waktu. Deretan kerajinan perak dan sulaman khas Koto Gadang karya anak nagari terpajang di sini. Amai Setia didirikan Rohana Kudus ketika mulai menyadari adanya ketidaksetaraan antara sekolah pribumi putri. Berangkat dari situ, dia mendirikan Sekolah Kerajaan Amai Setia pada 11 Februari 1911. Sekolah ini fokus pada kaum wanita yang mengajarkan keterampilan. Dan sekolah ini didirikan untuk mengangkat derajat perempuan Melayu di Minangkabau. Rohana Kudus mengajari mereka menulis, membaca, berhitung, dan keterampilan lain seperti menyulam dan menjahit. Bangunannya saat ini masih bangunan peninggalan Rohana Kudus yang lama. Hanya bagian belakang saja yang ditambah, termasuk lantai 2 yang dijadikan museum. Oh, nanamu lalamu sejak tahun 1983. Bola di situ dia. Jadi berganti-ganti pengurus. Yang mengurus itu kami berampe. Sampai orang bukanya dari jam 10 sampai jam 4 nanti sore. Ini beruangan untuk penjualan. Ada untuk menjahit. Di belakangnya ada sulaman juga. Ya, tidak begitulah ramai. Sebab di Koto Gadang ini tidak berapa lagi orang yang di sini betul kan. Jadi tidak berapa lagi. Ada juga, tapi tidak banyak. Banyak merantau. Ya dari luar, kadang dari luar negeri ada juga. Ada dari Malaysia, dari Jakarta, karya masyarakat Koto Gadang. Jadi yang ini itulah adat kami, sulaman. Jadi pakaian anak daro, anak muda-muda yang mau berkeluarga pakaian adat di Koto Gadang. Ya mudah-mudahan sampai depannya jangan sampai hilang kepandaian di Koto Gadang ini. Ya tentu kami mudah-mudahan ke depannya kami ingin untuk memajukan sampai jangan hilang kepandaian Koto Gadang ini. Jadi, sebab di sini kan ada sulaman, ada rendah, tuh ada juga perak. Jadi supaya jangan hilang kami harus menghidupkan lah gitulah. Supaya jangan mati, supaya jangan hilang. Supaya jangan hilang, jadi kan Rohana Kudus ini kan dia yang mengajarkan dulu menjahit ini. Menulis, membaca kan dulu itu menjahit. Itu yang diajarkan dulu. Itu ada juga sulaman, ada renda. Jadi kami tentu ingin memajukan supaya jangan hilang sampai kepandaian di Koto Gadang ini.
Kiprah Rohana Kudus tak sampai di situ saja. Perjuangannya ikut mengelola surat kabar dan membelah hak wanita. Rohana Kudus dibantu oleh Ratna Juwita Zubaidah, kemudian mendirikan surat kabar khusus perempuan dengan nama Sunting Melayu. Surat kabar ini pertama kali terbit 10 Juli 1912. Sunting Melayu memang bukan surat kabar perempuan pertama. Sebelumnya sempat ada Putri Hindia yang mulai beredar pada 1908. Rohana sempat beberapa kali menjadi kontributor di surat kabar itu. Namun, Sunting Melayu tetap menjadi surat kabar perempuan pertama yang dipimpin oleh seorang perempuan. Selain menjadi corong bagi suara perempuan, surat kabar yang beredar selama kurang lebih 9 tahun itu memiliki keunikan lain. Rohana Kudus kerap menggunakan said syair indah untuk menyalurkan kegelisahannya. Sunting Melayu juga memiliki kolom untuk kabar berita, artikel, dan bahkan iklan. Kehadiran Sunting Melayu menjadikan perempuan ikut terlibat dalam perubahan dinamika masyarakat Minang di abad 20-an. Pada saat itu memang terjadi modernisasi, perubahan birokrasi, kemajuan pendidikan, termasuk kemajuan pers. Tulisannya dinilai kritis dan progresif, di mana isu-isu yang disuarakan jauh melampaui zamannya. Lalu, bagaimana Rohana Kudus di mata keluarga? Jadi Rohana Kudus itu adalah suatu perempuan pertama di Indonesia yang menjadi wartawan. Jadi dia jadi wartawan itu sepulangnya dari daerah Solo, dia nggak mau ikut bapaknya ke Medan lagi. Jadi dia tinggal di kampung, mendirikan sekolah anak-anak. Dia tuh sudah menjadi guru dan mengajarkan bahasa Belanda dan bahasa Arab. Nah, itu yang diajarkannya oleh Rohana waktu bapaknya sudah tugas ke Medan, pindahan dari Solo. Nah, jadi dia itu demi anaknya pertama kali yang diciptakannya, yang dikembangkannya adalah bahasa sekarangnya kuliner. Jadi gulai di daerah Kota Gadang ini tidak mempergunakan santan. Itu yang pertama diajarkannya di Kota Gadang. Di samping itu baru sulaman. Sulaman itu ada 4 namanya: suji cair, kapalo same, kalengkang, tarawang. Itu yang diajarkan sampai sekarang, itulah penghidupan orang Kota Gadang. Di samping itu ada juga yang memasukkan selendang ke amnestia ini karena nggak sesuai dengan atau tidak sama dengan kualitas orang Kota Gadang. Jadi tidak diterima di amnestia ini. Jadi utamakan usaha anak gadis-gadis yang ada di Kota Gadang. Jadi waktu dia menjadi anak sekolah itu ada punya rencana, ada punya pikiran untuk mendirikan suatu tempat. Tempat itu yang dinamakannya Amai Setia. Di Amai Setia itu hasil susah payahnya untuk mendirikan Amai Setia itu yang direncanakannya tahun 1911. Selesailah Amai Setia ini tahun 1915. Nah itu, jadi sampai sekarang yang perajin sulam itu menjual ke Amai Setia. Dia itu pertama kali mendirikan, waktu mengajar itu sudah ada orang yang meliputi dia. Dari situ dia belajar juga untuk menjadi seorang wartawan. Rupanya dia bisa menjadi wartawan. Nama korannya Sunting Melayu. Nah, Sunting Melayu itu dari situ baru dia dikembangnya. Sempat dia tuh untuk mengangkat kaum wanita Kota Gadang, sempat dijualnya hartanya. Seperti sawah, tanah, itu yang dijualnya demi memajukan Kota Gadang ini. Dia wafat di Jakarta, dia lama di Kota Gadang. Wafatnya di Jakarta dibawa oleh anaknya yang bernama Cuni. Anaknya satu-satunya laki-laki Cuni. Dia anak satu Cuni, laki-laki. Yang si Cuni tadi meninggalnya mengembalikan helikopter ke Jakarta, jatuh di Palembang. Kalau Rohana Kudus sosialnya cukup tinggi.
Kalau kami memanggil dia Oni, rohana itu yang digigitnya dikasihin sama orang. Itulah tinggi sosialnya. Jadi kami panggil Oni sama dia. Bayangkan saja, banyak tanah yang dijualnya untuk mendidik anak-anak ini. Jadi dia bersaudara bertiga, rohana, dana, tanah. Beliau anak pertama. Nah, dia anak pertama. Jadi Sultan Muhammad Rasad ini, bapak dari Rohana Kudus, kawin sama dengan, punya istri dengan Ciam. Ya, orang Koto Gadang juga. Terus beranak bertiga, rohana, dana, tanah, dan pergi dari seorang jasa merantau ke daerah Persaman. Nama daerah itu Simpang Tonang. Nah, di situ dia punya istri pula di sana. Nah, kebetulan istri itu di sana beranaklah salah satu namanya Sultan Syaril, kebetulan orang Natal. Tapi Sultan Syaril itu besarnya di Koto Gadang ini, di rumah bapaknya, di saudara tirinya, rumah rohana tuh. Terus dia punya istri lagi di Koto Gadang. Habis itu balik dia punya istri lagi ke rumah rohana, beranak berdua. Si Bazat satu, Caan satu. Saya punya pikiran atau punya rencana, tapi yang nggak mungkin terlaksana. Saya itu maunya mengangkat derajat Sultan Syaril dan Rohana Kudus. Nah, itu yang maunya saya itu, nggak betul dapat pekerjaan kayak Rohana Kudus itu, usahanya itu dikembangkan. Nah, itu seperti sekarang ini. Kalau yang kesini ini dulu, yang paling banyak adalah orang Belanda, mengisi buku tamu dengan bahasa Belanda. Orang Belanda tamunya sini lah, sudah belakang ini baru orang Indonesia kenal Amnesty ini. Kalau dulu Belanda semuanya. Tapi kalau yang saya diperbagus, tapi bukan dimodifikasi. Sebab ciri khas ini tidak boleh dihilangkan, seni budaya. Jadi yang di depan nggak boleh dirombak, tapi yang di belakang boleh dibagusin. Jadi banyak orang yang tidak mengerti apa yang ditinggalkan kegunaannya. Jadi sampai sekarang itulah yang saya terangkan pertama nih. Namanya kuliner tidak pakai santan. Seperti gulai tiak itu nggak ada santannya. Rohana Kudus lahir 20 Desember 1884 di Koto Gadang dari pasangan Muhammad Rasad Maharaju Sultan dan Kiam. Ayahnya seorang kepala jaksa di pemerintahan Hindia Belanda. Rohana Kudus tumbuh dalam keluarga moderat yang gemar membaca. Bahkan sejak kecil, dia memiliki akses untuk membawa buku, majalah, ataupun surat kabar yang dibeli ayahnya. Hobi membaca Rohana rupanya turun dari sang ayah. Rohana Kudus tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Namun, karena didikan ayahnya, di usia 5 tahun, Rohana sudah mampu mengeja abjad Latin, Arab, dan Arab Melayu. Menariknya, dia juga mahir berbahasa Inggris sejak usia 8 tahun. Secara silsilah, Rohana Kudus merupakan kakak tiri dari Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama, dan juga Mak Tuo atau Bibi dari penyair terkenal Hairil Anwar, serta Rohana Kudus juga merupakan sepupu dari Haji Agus Salim. Atas jasa-jasanya, Rohana Kudus pun mendapat penghargaan sebagai wartawati pertama Indonesia, perintis pers Indonesia, dan bintang jasa utama.
dan gelar pahlawan nasional disematkan kepada Rohana Kudus pada 8 November 2019 lalu, 47 tahun setelah ia wafat di usia 87 tahun di Jakarta. Dan ketokohan seorang Rohana Kudus begitu sakral bagi masyarakat Koto Gadang. Mungkin terkait ketokohan Rohana Kudus, beliau adalah salah satu pahlawan nasional kami di Kecamatan Ampek Koto, khususnya di Nagari Koto Gadang. Meskipun baru ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia di tahun 2019, tapi di mata kami masyarakat Koto Gadang, beliau adalah salah satu tokoh yang cukup menginspirasi bagi masyarakat kami di Nagari Koto Gadang. Dan beliau lahir di tahun 20 Desember 1884 dan dilahirkan di Nagari Koto Gadang, dan beliau merupakan seperti yang sudah sering kita lihat juga di Google atau di media sosial, merupakan wartawan wanita pertama di Indonesia dan juga salah satu tokoh perempuan di Nagari Koto Gadang yang banyak menginspirasi bagi wanita-wanita kita di Nagari Koto Gadang ini. Kalau bisa kita lihat seperti yang kita saksikan sekarang, kita berada di Amai Setia, salah satu bangunan dan salah satu organisasi pertama di Minangkabau yang dibentuk oleh Ibu Rohana Kudus. Dan di sini banyak melahirkan karya-karya, dan itu semuanya melibatkan kaum perempuan di Nagari Koto Gadang, di mana kaum perempuan juga diberdayakan dan setara dengan laki-laki juga. Beliau memberikan edukasi dan memberikan pengetahuan karena beliau di usia 4 tahun beliau sudah bisa tulis baca, dan di usia 8 tahun beliau sudah bisa berbahasa asing, bahasa Belanda, bahasa Arab. Tentu itu yang beliau tularkan ke kaum-kaum tokoh perempuan di Nagari Koto Gadang ini, dan salah satunya beliau bentuk organisasi Amai Setia ini, dan banyak melahirkan karya-karya dan kerajinan di Amai Setia ini. Kalau untuk saat ini mungkin tidak lagi, tapi bukan berarti Amai Setia ini sudah tutup. Amai Setia ini tetap berdiri dan tetap menjalankan aktivitasnya, tapi sekarang masyarakat kita sudah bisa berdikari sendiri. Jadi mereka sudah bisa membuat kerajinan usaha mereka di rumah mereka masing-masing, dan hasilnya itu mereka bawa ke sini, ke Amai Setia ini. Tetap menjadi sentra, tapi bukan yang utama lagi. Karena juga masih banyak kita bisa lihat di sepanjang nagari, jalan di nagari kita ada juga outlet-outlet yang lain yang juga membuat usaha yang sama, tapi memang sentral lebih banyak ditempatkan di sini di Amai Setia ini. Kalau saat ini tidak ada lagi, tapi memang kita fokuskan karena kita sekarang sudah ada pemerintah nagari dengan dana desanya, dana nagarinya, jadi kegiatan-kegiatan pelatihan terkait kerajinan dan pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan kaum perempuan itu biasanya didukung oleh pemerintah nagari, dan biasanya kita laksanakan bukan di sini, biasanya di kantor nagari atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan kita mengajak ibu-ibu kita di Nagari Koto Gadang ini untuk bisa ikut serta. Bisa dikatakan ini juga situs sejarah, situs budaya, karena bangunan ini kalau kami tidak salah sudah berdiri sejak 1911 dan diresmikan tahun 1915 di zaman Belanda dulu, dan belum terlalu banyak dilakukan renovasi di sini, masih hampir mayoritas bangunan lama. Tentu ini merupakan situs sejarah dan budaya yang tentu harus kita jaga bersama-sama. Karena ini merupakan situs sejarah nasional dan Ibu Rohana Kudus adalah pahlawan nasional kita, tentu kita berharap ini juga didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan disupport nantinya oleh pemerintah nagari. Jadi seluruhnya terlibat untuk bisa bagaimana kita melestarikan peninggalan yang telah diberikan oleh pahlawan kita ini. Selain Rohana Kudus, Nagari Koto Gadang ini merupakan nagari melahirkan tokoh-tokoh besar di sini. Selain ada Ibu Rohana Kudus, di sini juga ada Bapak Sultan Syahrir yang merupakan saudara tiri dari Ibu Rohana Kudus. Juga ada Bapak Haji Agus Salim, pahlawan nasional kita, Menteri Luar Negeri pertama di Republik Indonesia ini. Dan banyak tokoh-tokoh besar lain yang berasal dari Nagari Koto Gadang yang juga
merupakan contoh atau role model bagi generasi-generasi muda kita di Nagari Koto Gadang untuk bisa menjadi, setidaknya mungkin tidak bisa menyamai apa yang telah tokoh-tokoh kita berikan, tapi setidaknya mereka bisa meneladani itu. Dan tidak hanya di sekolah, di kegiatan-kegiatan di Nagari juga terus kita tekankan untuk bisa setidaknya mengingatkan kepada anak-anak kita atau generasi kita punya loh tokoh-tokoh besar di Nagari Koto Gadang. Dari rekam jejak sejarah Rohani sebagai wartawati pertama Indonesia, perintis pers Indonesia, penggerak ekonomi kreatif di Minangkabau, dan tokoh serta pelopor pendidikan, kita bisa lihat betapa besarnya jasa Rohana Kudus pada bangsa ini. Dengan penetapan sebagai pahlawan nasional, kita berharap kiprah dan jasa Rohana Kudus yang saat ini masih tenggelam dalam tumpukan teks sejarah dapat semakin dipelajari lebih luas oleh generasi.